Yo, kembali lagi di channel Pandai Kacau. Oke, gimana keadaan kalian semua teman Pandai Kacau? Gue harap kalian keadaan sehat selalu, bahagia selalu, dan dimurahkan rezekinya. Dan apa yang kalian rencanakan bisa terwujud. Oke, di video kali ini gue akan membahas tentang tren gaya hidup 2022 untuk anak muda dan para penggeliat sosial media lah pada intinya. Jadi di video kali ini gue mau cerita-cerita sedikit saja, atau membahas lah untuk mengenai tren anak muda zaman sekarang, di mana trennya itu sangat berbeda dari angkatan gue ya angkatan gue lah, sombong amat, yang sudah tua. Jadi dari setelah COVID-19 menyerang kita dan kita mengalami sesuatu tragedi yang sangat mencengkam, sangat membuat kita tidak bebas. Maka dari itulah sesuatu terbentuk secara tidak langsung dalam karakter akibat COVID-19. Jadi itu murni dari pandangan gue ya. Gue nggak tahu itu pandangan kalian sama apa enggak sama gue, tapi itu terjadi secara tidak langsung. Yang pertama adalah gaya hidup meniru. Kalian mengerti gak? Jadi meniru itu dalam artian banyak sekali. Jadi meniru yang gue sampaikan ini adalah di mana saat terjadinya COVID-19 selama 2 tahun inilah belakangan ini, kita sering sebagian besar hidup lo 80% atau ya mungkin lebih mungkin kurang masuk ke dunia digital, masuk di dunia sosial, di dunia a few moments later, medsos itulah. Jadi hidup kalian tuh secara tidak langsung itu masuk dan hanya memikirkan sosial media. Yang pertama, saat terjadinya lockdown PPKM, kalian yang bagi pelajar itu sekolah di rumah, WFH, work from home lah bagi yang bekerja, itu secara tidak langsung 80% hidup kalian ada di sosial media, baik dari Zoom, baik dari pokoknya aplikasi sekolah yang terus Anda masuk ke dunia sosial media. Terus yang paling parahnya adalah ini bagi yang kaya. Bagi yang kaya itu seperti contohnya tren pamer kekayaan. Jadi secara tidak langsung otak kita itu berimajinasi. Otak kalian itu memikirkan sesuatu yang sama. Bagaimana ya kalau gue seadanya seperti itu bisa kaya? Bagaimana ya dia bisa kaya, bisa terkenal, bisa banyak uang, atau bisa membeli sesuatu yang dia inginkan, membeli barang-barang mahal. Itu secara tidak langsung Anda yang menyaksikan atau berlangganan, ya tertujulah pada satu orang yang kaya yang selalu pamer-pamer, itu terjadi sesuatu yang membuat pola pikir kalian berubah. Seperti contoh, ada kasus yang bisa menggandakan lewat kripto, lewat aplikasi Nomo. Itu secara tidak langsung itu yang menjadi sesuatu yang secara tidak langsung sudah merubah pola pikir semeton. Jadi dia pamer kekayaan,
investasi dari uang sekian menjadi sekian, dari uang sekian menjadi sekian, berlipat ganda, dan kita secara otomatis, wow, ini patut untuk ditiru, ini patut untuk diusahakan. Bagaimana caranya? Di lo nonton videonya, oh begini caranya, lo mencoba dari 100.000, dari 200.000, dan 300.000, dan seterusnya, sampai terjadi kasus yang belakang ini, sampai uang nasabah, uangnya hilang sampai sekian miliar. Ya, karena itu sifat meniru itu keluar. Jangankan kalian semeton, gue pun merasakan hal seperti itu. Makanya gue ingin cerita secara tidak langsung, pola pikir kita ini ingin meniru. Wah, keren nih kayaknya kalau gue mengikuti hobi yang ini, kayaknya keren nih, hobi-hobi ya kelas atas lah. Ya gak mungkin kita bisa mengikuti, karena satu, penghasilan kita cukup pas-pasan. Kalau mereka cukup untuk beli rumah, cukup untuk beli mobil, cukup untuk menyalurkan ide. Bukan kayak kita, cukup mengenaskan. Jadi bukan kalian aja yang ngerasain hal seperti itu, tapi gue juga pernah ngerasain seperti itu di masa-masa Covid. Maka dari itu, di tren 2022 saat ini, masyarakat atau sosial media sudah mulai meredup. Karena yang jadi YouTuber itu banyak, karena yang ingin jadi TikTok itu banyak. Semua orang berlomba-lomba ingin meniru sesuatu atau salah satu orang yang sudah terkenal dan sudah sukses. Jadi bagi mereka yang sudah sukses, satu dari 100 orang itu ya mungkin itu emang rezeki, ciri khasnya mereka yang membuat mereka terkenal, dan masih banyak faktor lainnya. Jadi tidak semuanya dari 1.000 yang ingin jadi YouTuber bisa sukses. Bener gak? Maka dari itu sekarang merasakan bahwa dari gatel nih, merasakan bahwa sosial media itu sudah mulai membosankan. Kalau yang setuju angkat tangan. Kalau yang tidak setuju juga angkat tangan. Jadi yang sudah terkenal, yang sudah kaya, yang sudah sukses dalam dunia media sosial ya bakal terus saja seperti itu. Bakal terus sukses, bakal terus menjadi upload video, dan penontonnya itu pasti bakal segitu saja. Tetapi yang baru ingin masuk ke dunia YouTube atau TikTok atau yang lainnya, ya masih banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk melakukan itu. Ya mau gimana lagi. Maka dari itu di tahun 2022 banyak sekali lowongan kerja. Bukan 2021 lah. Dan sekarang masih banyak lowongan yang ingin merekrut editor, konten kreator, yang ingin bisa membantu mereka yang sudah sukses. Tetapi bagi yang pemula seperti kita, nggak bakalan bisa ngerekrut. Orang cari bahan aja susah, cari ide aja susah, butuh waktu. Maka dari itu, bagi anak muda milenial zaman sekarang, putar otak kalian, putar otak kalian untuk mencari sesuatu yang lo suka dan lo ingin geluti secara benar. Lakukan, karena di zaman muda zaman sekarang tidak semuanya ingin menjadi pegawai,
tidak semuanya ingin berdagang, tidak semuanya ingin pergi ke luar negeri untuk jadi TKI. Banyak sekali. Kalau orang yang tidak ingin berusaha atau membuka pekerjaan, membuka usaha, berarti dia adalah tipikal orang yang tidak mau akan tanggung jawab yang besar, karena membuka usaha itu adalah sesuatu yang berat. Dari hutang, jenis usaha yang dibuka, lokasi, barang-barang apa aja, berkualitas, segmen pasar, dan banyak sekali hal yang perlu diperhatikan untuk membuat usaha. Tapi sebaliknya, bagi anak muda yang ingin membuka usaha, berarti dia ingin tantangan yang bisa membuat otaknya berpikir. Jadi banyak sekali karakter yang anak muda zaman sekarang ingin lakukan. Pengen jadi pegawai aja dah, biar santai, pulang kerja pulang kerja, udah. Kalau usaha beda lagi, pengen usaha ini, pengen usaha itu. Kan banyak di tahun angkatan COVID itu banyak penjual-penjual yang sukses di dunia jual beli online, karena marketplace-nya juga mendukung dan kondisinya juga mendukung. Banyak sekali yang sukses, tapi enggak semuanya sih sukses, karena garis tangan itu berbeda-beda. Maka dari itu ya kita harus kita harus berusaha menemukan jati diri kita, supaya tidak jiwa meniru itu tumbuh secara tidak sadar. Tapi jangan salah, meniru pun bisa menjadi hal yang sesuatu yang positif, sesuai dengan apa yang kita bisa tiru, dari cara kerjanya, dari etos kerjanya, dari caranya berjualan atau caranya bekerja, caranya bereksperimen. Kita bisa meniru itu, bener gak? Tapi meniru sesuai dengan kemampuan kita. Jangan meniru yang menghayal. Mengerti? Ya, karena begitulah hidup. Pasti ada di atas, pasti ada di bawah. Kadang sehat, kadang sakit, kadang sukses, kadang bangkrut. Kita tidak tahu dan hanya bisa menjalaninya dengan ikhlas, syukur, dan harus berjuang. Di Pandai Kacau, berjuang, dan berjuang. Oke, sekian dulu video Pandai Kacau, dan sekian dulu cerita-cerita yang mungkin bisa membuat Anda terinspirasi mungkin, atau malah tidak terinspirasi. Ya, yang penting Pandai Kacau bisa memberikan sesuatu yang berguna untuk semeton Pandai Kacau. Oke, sekian dulu dan terima kasih sudah nonton, dan bye-bye.